Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarol. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Merak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kemajemukan agama, etnis, dan ras. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemajemukan agama. Apa sih itu kemajemukan agama? Kemajemukan agama adalah di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama, tradisi, kepercayaan yang di mana mereka yang saling hidup berdampingan dan saling menghormati dan berinteraksi di dalam masyarakat. Di Indonesia ini terdapat bermacam-macam agama. Yang pertama itu adalah agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Baik, yang pertama kita bahas tentang agama Islam. Agama Islam itu adalah tempat ibadahnya yaitu adalah masjid. Yang kedua yaitu kitabnya itu adalah Al-Quran. Ajaran dan prinsipnya yaitu adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Mengakui dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Dengan habis itu mengakui malaikat adalah utusan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah juga, dan terakhir hari kiamat percaya kepada hari kebangkitan. Dalam agama Islam yaitu kita mempunyai rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama kita bahas tentang rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, sekarang adalah rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengucap kedua kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Ketiga dan moralnya yaitu kita berkata jujur, amanah, saling menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, menjaga kesucian, dan bijaksana dalam suatu menghadapi suatu masalah. Nah, itu tadi adalah ciri khas dari agama Islam. Nah, sekarang kita masuk ciri khas dari agama kedua yaitu agama Kristen. Sumber ajarannya itu apa? Yaitu seperti Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber ajaran umat agama Islam. Nah, hari-hari besar agama Islam itu apa saja? Yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam agama Kristen itu dia memiliki ajaran dan prinsipnya seperti yang pertama itu ketuhanan, yaitu mengakui satu Allah Bapa. Yang kedua itu kemenyan, yaitu mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang ketiga itu Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus. Yang keempat itu kitab suci yang disebut mereka itu sebagai Alkitab atau Perjanjian Lama. Yang kelima yaitu pengampunan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, dalam agama Kristen itu mereka juga memiliki rukun iman. Yang pertama, mereka itu iman kepada Allah Bapa. Yang kedua, Yesus Kristus, Roh Kudus, pengakuan dosa, baptisan, dan komuni. Komuni itu disebut dengan penjamuan kudus. Tradisi dan ritual orang agama Kristen itu yang pertama itu ibadah mingguan, baptisan, komani, pernikahan selermaet, pengurapan orang sakit, dan misa. Ibadahnya agama Kristen itu yaitu gereja yang seperti yang kita ketahui, dan alat-alat untuk mereka ibadah itu seperti Alkitab, salib, patung Yesus Kristus, dan lilin, dan organ. Hari besar agama Kristen itu ya seperti Natal, kelahiran Yesus, Jumat Agung, penyaliban Yesus, dan pasukan kebangkitan Yesus, petakotan itu turunnya Roh Kudus, dan Epifani yaitu perayaan pembaptian. Nah, itu tadi adalah ciri khas dari agama Kristen. Sekarang kita masuki agama yang ketiga yaitu Buddha. Nah, agama Buddha itu tempat ibadahnya itu dipelihara, Alkitabnya yaitu Tripitaka, dan hari besarnya itu seperti hari raya Waisak. Sekarang kita masuk ke agama Hindu. Agama Hindu itu yaitu ajaran dan prinsipnya yaitu pertama Brahma, yaitu konsep Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Yang kedua itu adalah Atma, yaitu konsep jiwa yang abadi. Nah, tradisi agama Hindu itu yaitu puja, yaitu
persembahan kepada para dewa-dewa mereka. Yang itu pertama, yang kedua itu yoga, yang ketiga itu meditasi. Nah, tempat ibadah agama Hindu itu yaitu di mandir, pura, dan candi. Alkitab agama Hindu itu Veda dan Upanishad, dan yang ke hari besarnya agama Hindu itu yaitu Hari Raya Nyepi. Berikutnya kita masuk ke agama Konghucu. Yang pertama kita bahas tentang ajaran dan prinsip pada agama Konghucu, yaitu disebut dengan istilah Tao, yaitu tentang konsep tentang keharmonisan alam semesta. Nah, yang kedua itu adalah Tian, konsep tentang kekuatan supernatural. Nah, tradisi pada agama Konghucu itu apa? Yang pertama yang diketahui itu upacara persembahan kepada para leluhur dan dewa-dewa mereka, yaitu tradisinya ya, tempat ibadah mereka itu apa, yaitu seperti kuil Konghucu. Nah, kuil Konghucu kitab mereka yaitu Lunyu dan Mengzi. Nah, yang hari besar mereka itu yaitu hari raya King. Sekarang kita bahas tentang kemajemukan ras. Apa sih itu kemajemukan ras? Kemajemukan ras itu adalah kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ras. Ras itu kategori sosial berdasarkan dari ciri-ciri fisik dan genetik. Dan yang kedua itu adalah etnis, yang kategori sosial yang berdasarkan dari asal-usul, budaya, dan identitas. Yang ketiga itu suku, yaitu kategori sosial yang berdasarkan dari asal-usul, bahasa, dan tradisi. Nah, sekarang kemajemukan ras yang berada di dunia itu terbagi menjadi 5. Yang saya ketahui itu yang pertama Amerika Serikat yang lebih ke multi etnis, Indonesia itu yang 300 suku bangsa, Afrika Selatan itu berbagai suku dan ras, dan Kanada multikultural, dan yang Australia itu kalau saya sendiri itu termasuk dalam jenis ras yang Melayu, yaitu kelompok etnis yang di Asia Tenggara, yaitu khususnya di area Malaysia, Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan, dan Singapura dan Brunei. Ciri fisiknya itu merambut panjang dan lurus, mata coklat dan hitam, kulit coklat atau sawo matang, dan bentuk badan itu lebih ke tinggi itu sedang, dan bentuk wajahnya itu oval. Karakteristik budayanya itu udah bahasanya itu yaitu bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan Malaysia. Agama itu Islam dengan mayoritas Hindu dan Kristen. Tradisinya itu upacara pernikahan, khitanan. Musik dan tarinya itu tari musik gabungan dan tari hafid. Dan makanannya itu nasi lemak, rendang, sate, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan atau saya beri penjelasan tentang kemajemukan agama, ras, dan etnis. Mungkin hanya cukup sekian saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.